saya hormati Saudara Wakil Bupati Pelalawan Haji Nasarudin, saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Bapak Baharudin, saya hormati yang mewakili Forkopimda Pak Wakapolres Kejari dan dari Dandim, dan saya hormati juga para pimpinan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan yang hadir, Ketua KPU, Direktur BUMD, dan seluruh para camat. Teristimewa juga buat Dinas BUMD yang sudah menyelenggarakan mulai dari proses pemilihan sampai tentu pada pengambilan sumpah pada hari ini. Bapak Nopri dan teman-teman tim semua, kita berikan tepuk tangan buat Dinas. Dan kami hormati juga para tokoh agama yang sudah ikut mengambil sumpah dan yang sangat kami banggakan, kami cintai dan menjadi harapan dan tumpuan masyarakat Kabupaten Pelalawan, khusus di desanya masing-masing. Para kepala desa, Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa yang baru saja diambil sumpah dan janjinya menjadi kepala desa di desanya masing-masing. Semoga tentu jadi kepala desa yang amanah. Kita berikan aplaus buat seluruh kepala desa. Dan para tokoh, para alim, para ulama, semua yang hadir di ruangan jemputan majelis yang berbahagia ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hari ini tentu menjadi hari salah satu kebahagiaan, salah satu hari yang bahagia bagi kepala desa, baik yang sudah berapa periode, apalagi yang baru dilantik. Saya paham bagi yang baru lantik mungkin ada yang tak sabar menunggu kapan pelantikan, yang mestinya Senin kemarin dilantik, tapi menunggu. Tapi alhamdulillah ini hari Jumat yang berkah, kepala desa bisa kita lantik bersama-sama. Walaupun beberapa hari belakangan saya sering di WA, kapan pelantikan Pak Bupati? Banyak WA masuk ke saya, kapan pelantikan? Ada yang tim suksesnya yang WA, yang kepala desanya dia tak sabar. Nah, semoga keinginan cepat dilantik itu benar-benar keinginan tulus, keinginan cepat ingin memberikan yang terbaik, ingin menyajikan kesejahteraan, ingin membantu orang miskin dan membuat desanya semakin maju ke depannya. Amin. Teman-teman, para kepala desa yang baru saja dilantik, hari ini kita semua menjadi bagian dari tim besar pemerintah Kabupaten Pelalawan. Kita ini menjadi sebuah kekuatan besar. Kalau kita menjadi tim besar, maka tim ini harus solid, maka tim ini harus satu visi, maka tim ini harus satu tujuan. Mimpi kita pasti sama. Mimpi kita tentu ingin negeri ini semakin maju. Teman-teman, acuan kita jelas. Visi misi bupati dan wakil bupati sudah jelas. Bagaimana kita maju menuju Pelalawan maju 2026 itu sendiri. Walaupun kalau kami bupati dan wakil bupati ini jabatannya cuma sampai 2024. Kalau kepala desa enak, jabatannya panjang full. Kalau kami bupati dan wakil bupati ini jabatannya cuma 3 tahun lebih, cuma sampai 2024. Sementara aturan undang-undangnya segitu. Berarti kepala desa punya waktu yang cukup panjang.
untuk merubah desanya, untuk memperbaiki desanya, untuk membantu orang miskin, untuk membantu anak yatim, untuk pembangunan semakin baik. Tapi berapa tahun pun jabatan kita, yang paling penting adalah keikhlasan kita, ketulusan kita menjadi pemimpin yang dimanakan oleh masyarakat, diberikan kesempatan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman kepala desa yang sangat kami banggakan, pada kesempatan berbagai ini, tentu selaku Bupati Pelalawan, saya berharap besar dengan kita semua. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, filosofi pemimpin itu, kunci pemimpin sukses atau tidak. Pemimpin sukses atau tidak itu kuncinya cuma satu. Kuncinya adalah rakyatnya sejahtera. Itulah pemimpin. Maka menuju dia sejahtera, maka dibutuhkan perbaikan. SDM-nya harus baik. Kalau SDM-nya baik, pendidikannya harus baik. Kalau mau SDM-nya baik, kesehatannya juga harus baik. Kalau mau orang sejahtera, infrastrukturnya baik. Maka kuncinya, kami bupati dan wakil bupati, saya dengan Pak Nasarudin, kalau dibilang sukses itu adalah ketika benar-benar bisa menciptakan rakyat sejahtera. Sekarang yang kita pikirkan adalah bagaimana rakyat sejahtera. Jadi hitonya, kuncinya jadi pemimpin itu adalah rakyat sejahtera. Tapi kalau masih ditemukan di desa bapak-bapak, di desa teman-teman, masih banyak orang miskin, masih ada orang susah berobat, masih ada orang yang tidak bisa sekolah, berarti itu adalah PR kita bersama. Berarti kita belum masuk dalam kategori pemimpin yang sukses, pemimpin yang berhasil. Bupati, camat, kepala desa, seluruh pejabat pemerintahan, kalau masih ditemukan masih banyak orang miskin, masih banyak orang tidak bisa berobat, masih banyak orang yang tidak bisa menikmati pendidikan, maka itu adalah kegagalan kita bersama. Supaya kegagalan itu tidak menjadi dosa bagi kita, maka kita harus bersama-sama bekerja. Kita harus berkolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk menciptakan, mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu. Teman-teman semua, jabatan akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Tadi di sumpah dan janji, di pengantar sumpah sudah saya sampaikan. Bukan cuma teman-teman kepala desa, saya bupati, wakil bupati, semua yang hadir, pejabat-pejabat, orang yang diberikan amanah diizinkan Allah jadi pejabat hari ini, akan mempertanggungjawabkan satu persatu atas jabatannya besok di dunia dan akhirat. Dan Allah, Tuhan, akan bisa saja bisa menghukum di dunia, bisa juga di akhirat. Allah, Tuhan juga bisa memberikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Kalau kita jadi pemimpin yang baik, Allah turunkan keberkahan. Keberkahan buat kampungnya, rakyatnya, keberkahan buat keluarganya. Itu tanda Allah turunkan keberkahan di dunia, dan insya Allah pasti akan diberikan keberkahan di akhirat. Karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita pemimpin, bahkan terkecil pun menjadi pemimpin dalam rumah tangga, dan kita akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan itu besok. Mempertanggungjawabkan di rumah tangga, mempertanggungjawabkan dengan anak istri. Kalau kepala desa mempertanggungjawabkan warga kita, maka pesan saya, jadilah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Pilkada sudah selesai, maka tak boleh memimpin rakyat cuma karena kalah atau menang. Tak boleh memimpin, oh dusun ini saya sikit suara. Tak boleh memimpin, oh ini tim suksesnya si A. Selesai sekarang, bapak-bapak semua, teman-teman kades sudah menjadi kepala desa baru. Adillah dengan semuanya, terutama dengan orang miskin dan anak yatim.
adillah semuanya tanpa memilah dan memilih. Percaya dengan saya, bekerja saja yang baik. Insya Allah, kalau teman-teman hadir, tidak usah takut dengan jabatan, tidak usah takut dengan periode berikutnya. Pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk teman-teman semua. Tidak usah takut. Jabatan ini cuma sementara. Jabatan ini bisa menjadi jabatan dunia dan bisa menjadi jabatan akhirat. Ada yang di sini dulu pernah jadi kepala desa, habis itu tidak lagi, habis itu jadi kepala desa lagi. Saya pun pernah merasakan hal yang sama. Pernah calon bupati tapi belum diizinkan oleh Allah. Tapi ketika diizinkan oleh Allah, maka kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Maka bersama-sama, karena kita semua, saya pun tentu bukan orang yang sempurna, dan kita semua bukan orang yang sempurna. Tapi kalau kesempurnaan itu akan datang kalau kita semua mau bekerja sama menuju kesempurnaan yang abadi tentunya. Teman-teman semua, tentu saya berpesan dengan kita semua. Teman-teman kepala desa, kami tentu berharap membantu supaya program-program pemerintah, mimpi-mimpi bupati dan mimpi kita semua benar-benar bisa terwujud. Bagaimana menciptakan rakyat sejahtera. Perlahan-lahan sekarang program-program bupati Pelalawan sudah mulai kita laksanakan. Saya akan turun lagi ke desa-desa yang belum saya turun. Saya akan keliling. Saya pesan kepala desa, gunakan anggarannya untuk yang paling penting, yang wajib dulu digunakan. Gunakan duit DD-nya, ADD-nya untuk kegiatan yang wajib, jangan yang sunat. Laksanakan yang wajib, baru yang sunat. Apalagi program pemerintah kabupaten juga banyak. Insya Allah kita bersama-sama supaya bisa mewujudkan pembangunan di desanya semakin baik. Insya Allah akhir tahun ini sudah mulai bantuan-bantuan supaya perhatian kita besar buat anak yatim. Seluruh bantuannya akhir tahun ini dan di awal tahun ini sudah mulai diberikan bantuan. Maka ini kepala desa harus memantau. Saya ingin sampaikan kepala desa, jangan sampai di desa bapak-bapak semua ada anak yatim yang tidak dapat bantuan cuma karena bicara pendataannya salah. Bupati, kami pemerintah sudah siapkan programnya, jangan sampai di desanya ada anak yatim tidak dapat bantuan. Paham? Artinya bapak-bapak, teman-teman semua harus pantau itu. Kalau belum masuk, belum terdata, datanya tolong disiapkan. Kalau mereka tidak dapat bantuan, maka kita ikut menanggung dosanya. Sekarang dengan program yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan, berarti pemerintah memperhatikan anak yatim. Kalau pemerintah memperhatikan anak yatim, maka seluruh masyarakat Kabupaten Pelalawan hari ini adalah masuk kategori orang yang peduli dan memperhatikan anak yatim. Ada juga bantuan janda tua. Ini juga agak sedikit berisiko, ini agak berbahaya ini. Saya pesan ini, apalagi ada ibu-ibu kades ini juga. Ibu kades ini, ingatkan nanti Pak Kadesnya, diingatkan janda tua ini suruh data bupati. Ya, disuruh bupati data itu janda tua, bukan janda muda. Nanti ditanya istri kemana, bilang ke rumah janda, ya kan? Disuruh bupati data janda, disuruh bupati mah data janda, kan mama dengar. Tapi didatangi janda tua, janda muda dibiarin. Banyak lagi program, tokoh agama, imam masjid, muazin, sudah mulai kita berikan bantuan. Tapi masih banyak datanya yang kurang. Bantuan janda tua itu datanya yang masuk justru sedikit. Untuk di akhir tahun ini jumlahnya sangat sedikit. Maka tahun 2022 seluruh kepala desa datanya, saya betul-betul ingin datanya jangan ada yang tidak terdata lagi. Semua teman-teman kepala desa harus data itu dengan benar. Termasuk imam masjid. Semuanya, muazin, tokoh agama lain.
Teman-teman semua, para kepala desa yang sangat saya banggakan, saya cintai. Masyarakat berharap besar dengan kita, terutama orang miskin. Saya selalu kesal, jangan sampai ada orang miskin yang tidak dapat bantuan, dan terbalik, yang mampu dapat, yang tidak mampu malah tidak dapat. Saya baru-baru ini, saya akan terus perbaiki. Saya baru menemukan indikasi ada orang yang curang dengan bantuan-bantuan pemerintah. Sekarang dalam proses orang yang memanfaatkan, pejabat yang memanfaatkan bantuan pemerintah ini untuk kepentingan pribadinya. Ada bantuan PKH, BPMT, itu dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saya sudah mendapatkan data itu, dan laporan langsung ke saya pun dari masyarakat sudah sampai. Karena masyarakat terbiasa melapor dengan saya. Saya udah dapat. Mereka punya kartu yang terima orang lain, yang megang orang lain. Ini saya sudah. Teman-teman semua, saya ingatkan dengan teman-teman Kades, ayo bersama-sama, percayalah, kalau kita niat mulia, nanti Allah yang bantu kita, Tuhan yang bantu kita. Kalau niat kita mulia, apalagi untuk orang susah, doa mereka sangat makbul. Kalau kita tolong orang miskin, kita tolong anak yatim, insya Allah doa-doanya jangan-jangan bisa jadi kades seumur hidup nanti. Amin. Kalau aturannya ada. Teman-teman semua, saya juga ingin menyampaikan sebetulnya banyak pesan di sini karena keterbatasan waktu. Saya juga ingin menyampaikan, saya akan turun, kami dengan Wakil Bupati akan turun lagi. Nanti setelah awal tahun kami akan turun keliling desa, program diagnosa pembangun itu akan jalan. Saya ingin pastikan kami akan datang ke desa masing-masing. Dan Pak Kades nggak usah repot-repot, bahwa anggaran itu sudah kita siapkan. Tadi dia akan membebani bapak-bapak, duitnya disiapkan. Jadi bukan Pak Kades, kami nggak mau juga kami turun, Pak Kadesnya pusing. Nah, lauk udang lah, ya kan? Lauk mau enak-enak, suruh Kades. Akhirnya nanti bermasalah. Jadi duitnya dari kabupaten semua. Jadi kalau saya ingatkan, kalau kami turun duitnya sudah ada, ya. Jangan kemarin ada pula Kades yang mengaku tidak diberikan. Padahal duitnya diberikan semua. Karena ini kalau saya turun, kalau membuat kegiatan, kumpulkan masyarakat, ada yang menggunakan acara syukuran atau apapun, itu anggarannya sudah ada. Ya. Dan jangan juga Kades mau nanti dibodoh-bodohin pula. Nah, ada Pak anggarannya, ada itu. Ya, anggarannya sudah ada. Mana tahu nanti dibilang pula oleh protokol ya, bagian umum anggarannya ada. Anggarannya sudah ada. Pokoknya jangan pakai duit pribadi, apalagi duit ADD. Turun bupati. Teman-teman semua, saya juga ingin sampaikan pada kesempatan, karena ini momen saya ingin menyampaikan, karena memang negeri ini, kalau mau negeri yang maju, harus kita bangun bersama-sama. Kalau tidak bangun bersama-sama, tidak mungkin bisa menjadi negeri yang maju. Karena kekuatan besar itu adalah kekuatan yang bangun bersama-sama. Saya ini bukan siapa-siapa, bukanlah orang yang luar biasa, tapi keluar biasa itu akan terwujud kalau kita bersama-sama. Dan tentu kita tetap memohon, berdoa dan meminta kepada Allah, karena semuanya harus izin Allah. Kita semua ini adalah perentaranya saja, perantara Allah, perantara Tuhan untuk membuat rakyat sejahtera di muka bumi ini. Jadi tak perlu kita sombong dengan jabatan kita masing-masing, tapi berniatlah, bermimpilah yang mulia, yang membantu banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup kita semua. Teman-teman semua, para kepala desa yang baru saja yang bersumpah dan janjinya, tentu saya sekali lagi mengingatkan, orang miskin, anak yatim, itu tanggung jawab kita semua. Kepala desa yang baik, dia harus tahu berapa orang miskin di desanya. Kalau perlu tahu rumahnya di mana.
tapi bukan kepala desa. Bisa tahu dalam tempo, apalagi kalau yang sudah 12 tahun jadi kepala desa, tahu itu rumahnya orang susah, rumahnya memprihatinkan, penghasilannya nggak ada. Kita tahu, kalau kita tahu maka kita bisa menolongnya, betul nggak? Kalau kita tahu orang miskin, insya Allah kita bisa tolong dia. Yang bahaya kita jadi kepala desa, saya jadi bupati, saya nggak tahu dengan orang miskin. Itu yang bahaya. Kalau kita tahu, kita akan bisa tolong. Kalau tahu, maka bapak-bapak ada bantuan, ada bikin kelompok tani. Tunggu dulu, saya nggak mau teken karena di situ di dusun itu, RT itu ada orang miskin. Namanya kenapa tidak ada? Pak, datang bantuan misalnya perkebunan, pertanian, perikanan. Datanglah Pak RT-nya atau keluar kelompoknya, datangi Pak Kades, tolong teket kelompok tani kami. Oh iya, kelompok tani desa ini, RT ini. Bapak-bapak ingat, oh di RT ini ada orang miskin namanya si A. Ini si A kenapa nggak masuk dalam kelompoknya? Itu yang namanya kebijakan. Itu yang kebijakan yang mengantarkan bapak-bapak menjadi orang sukses di dunia wal akhirah. Bapak-bapak semua, maka saya selalu ingatkan, saya pesan lagi, jangan sampai di desanya ada orang miskin nggak bisa berobat. Pak Kades semua bisa WA saya langsung. Kalau ada dinas yang nggak mau ngurusin, kepala puskesmas nggak mau ngurusin, camat nggak mau ngurusin, WA saya sampaikan di sini. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Karena saya sendiri malu, apalagi di desanya, bapak-bapak, para teman-teman kades termasuk camat yang hadir, jangan bangga kalau ada orang miskin viral di media sosial, warganya tak bisa berobat, viral, akhirnya minta sumbangan di sana sini. Malu, saya paling malu saya. Mestinya kita semua malu. Kalau di dunia saja kita tidak mau malu, Masya Allah, saya tak tahu lagi. Hal sekecil itu, orang nggak bisa berobat, sudah viral di media sosial ini, nggak ada datang. Kalau kepala desa, camat nggak datang. Siap-siap, saya udah tahu semua. Orang nggak bisa berobat, kita biarin, itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Kalau meninggal mereka di akhirat besok diminta pertanggungjawaban kepada kita semua. Bupati diminta pertanggungjawaban, wakil bupati diminta pertanggungjawaban, camat diminta, kepala desa diminta. Jadi nggak bisa main-main jadi pejabat. Makanya ketika kita tahu, kita lupa, datangi, cari jalan keluar. Telepon camat, telepon bupati, telepon kepala dinas. Ini ada orang susah nggak bisa berobat, gimana caranya? Malu Pak, saya malu kalau ada orang pelalawan yang hari ini di media sosial, kemarin baru-baru ini juga terjadi. Saya bilang pemerintah sudah perhatikan, kenapa harus ada lagi sumbangan-sumbangan di media sosial? Juga ada terjadi baru-baru ini. Tapi akhirnya tidak jadi minta sumbangan karena diperhatikan pemerintah. Itulah butuh kehadiran kita semua, butuh kehadiran kepala desa, butuh kehadiran para camat. Semua kita yang ada, termasuk siapapun tokoh yang ada di sini. Karena menolong orang tidak menunggu mengenal jabatan. Anggota DPRD, siapapun dia, mau tidak punya jabatan pun, kita harus menolong banyak orang di sisa perjalanan hidup kita. Tidak menunggu harus menjadi punya jabatan atau tidak punya jabatan. Teman-teman semua para kepala desa yang saya sayangi, saya cintai, saya sangat aku yakin bahwa kalian akan bekerja dengan adil dan amanah. Saya sangat aku yakin bahwa kalian akan memberikan yang terbaik untuk desanya. Maka pesan terakhir saya, kalian harus tahu gimana desanya. Kalian harus tahu jalan desanya seperti apa, orang miskinnya berapa banyak, jalan yang rusak seperti apa, perbaikinya gimana. Itu yang kita diskusikan nanti. Ketika saya turun dengan wakil bupati, dengan pejabat-pejabat, itu yang kalian sampaikan. Karena saya turun, saya mau masalah-masalah kita
sudah kita pegang. Ini akan kita perbaiki satu persatu, tahun ke tahun. Walaupun jabatan kami ini cukup singkat, cuma 3 tahun bisa menganggarkan, tapi insya Allah kami akan bekerja menggunakan anggaran ini untuk yang terbaik untuk masyarakat. Teman-teman para kepala desa yang sangat saya banggakan, tentu banyak orang berharap hari ini orang bergembira, bersuka cita mengambil sumpah dan janji ini. Semuanya keluarga senang, bahagia, maka kebahagiaan ini harus selalu terjaga. Kebahagiaan ini harus terjaga sampai akhir masa jabatannya. Kalau perlu usahakanlah, walaupun tidak akan mungkin semua orang akan suka dengan kita, tapi berusahalah, semua orang akan tersenyum dengan kepemimpinan kita semua. Teman-teman semua, saya sangat yakin dengan itu semua, maka program-program pemerintah bersama-sama kita mewujudkannya di daerah. Dalam waktu dekat juga akan ada pendataan, banyak program yang akan dilakukan. Masyarakat yang berada dalam kawasan hutan yang lahannya ilegal, hari ini lakukan pendataan. Saya pesan dengan kades-kades yang banyak lahan dalam kawasan hutan, saya ingin pastikan jangan sampai Anda berpihak kepada cukong. Saya suruh urusin dulu petani, urusin petani dulu, jangan urusin cukong. Ya. Jangan datanya, saya akan cross check. Jangan datanya dimain-main. Saya ingatkan lagi, terakhir, mungkin di desa kalian masih banyak lahan-lahan, manfaatkanlah ini untuk kesejahteraan orang. Data orang miskinnya, pemerintah kabupaten akan bantu. Bapak mau apa, mau alat berat kita bantu, mau bibit akan kita bantu. Tapi yang penting lahannya dimanfaatkan untuk rakyat, terutama orang miskin. Paham semua? Saya ingin tegaskan ini, karena itu salah satu kesempatan kebijakan yang bisa Bapak ambil untuk membuat rakyatnya sejahtera, terutama orang miskin. Di kampung bapak-bapak ada orang miskin sekian puluh orang, tinggal dicari kalau ditanamin, walaupun punya 1 hektar sawit saja dikelola secara komunal bisa menghidupin mereka yang tidak mampu. Mereka bisa punya penghasilan tetap. Betul tidak? Tinggal kita punya mimpi atau tidak. Kalau kita punya mimpi ingin nolong orang, insya Allah banyak cara supaya kita bisa menolong orang miskin dan anak yatim itu sendiri. Semoga Allah selalu jaga dan lindungi seluruh teman-teman kepala desa dan kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Amin. Dijaga dan diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umur oleh Allah, diberikan rezeki yang halal thayyibah, dan semuanya tentu kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan dilantik dengan ucapan sumpah janji ini, dengan bersama Bupati baru dan Wakil Bupati baru yang baru 8 bulan, Allah benar-benar turunkan keberkahan di Kabupaten Pelalawan yang kita cintai ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kabupaten Pelalawan mengucapkan tahniah selamat buat seluruh bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa yang baru diambil sumpah dan janjinya. Semoga amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi kepala desa di desanya masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.